mempunyai passion, creativity, dan juga potensi menjadi leader ya. Jadi apa sih beasiswa Chevening? Boleh ke next slide. Bahwa beasiswa Chevening ini adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh FCDO atau Foreign Commonwealth and Development Office. Mungkin sebelumnya dikenal dengan FCO ya, Kementerian Luar Negeri Inggris, tetapi sekarang ini sudah merge, sudah gabung menjadi FCDO. Jadi ada development-nya dan juga partner organisasi. Kenapa kita butuh partner organisasi? Ya, tentunya biar kita bisa lebih banyak lagi mengirimkan penerima beasiswa ke UK. Dan pada saat ini kita mempunyai lokal partnership seperti Prudential maupun CMB Niaga ya. Dan secara global banyak sekali UK University yang bergabung seperti misalnya Warwick, Coventry, dan juga ada Exeter, Birmingham, dan masih banyak lagi ya. Tetapi itu semua sama saja karena mereka akan tergabung di dalam beasiswa Chevening ya. Nah baik, kita bisa lanjutkan siapa yang bisa apply ya untuk beasiswa Chevening. Beasiswa Chevening ini amat sangat mudah ya kalau kita lihat persyaratannya. Bisa di next slide nanti. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Nick Faulkner bahwa yang dicari kan sebenarnya tujuannya mencari orang yang punya passion dan juga punya creativity dan leadership ya. Tentunya kita mencari orang yang punya potensi menjadi pemimpin negara kita ini yang tercinta, influencer maupun decision makers. Dan siapa orang-orangnya? Tentunya teman-teman yang hadir sore hari ini bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah saya dapat melakukan perubahan? Perubahan itu tentunya nggak langsung drastis ya berubah, tetapi mulai dari komunitas sendiri sampai nantinya kalau sudah diterima tentunya sekembalinya ke Indonesia akan menduduki posisi-posisi prominent ya di negara kita ini tercinta ya dengan berbagai macam sektor, dan kebetulan hari ini kita bicara industri kreatif. Baik, kita lanjutkan. Nah, kriterianya yang eligible itu tentunya warga negara Indonesia dan sudah tamat S1 ya, karena belajarnya beasiswa Chevening ini adalah beasiswa untuk master degree S2 yang lamanya 1 tahun. Jadi di UK itu programnya hanya 1 tahun ya teman-teman. Jadi kalau mungkin di negara lain bisa 1,5 sampai 2 tahun, tetapi kalau di UK memang programnya 1 tahun. Nanti bisa ditanyakan ya dengan para alumninya. Dan sudah selesai S1 karena belajar S2 dan IPK-nya itu biasanya sekitar 3 ya. Dan harus punya pengalaman kerja 2 tahun ya. Pengalaman kerja 2 tahun ini boleh full time, boleh juga part time. Jadi teman-teman yang mungkin masih menyelesaikan S1 gitu ya, nah dan akan berencana misalnya baru tahun depan ya, atau mungkin ada juga yang sudah tamat, misalnya baru tamat, tetapi waktu sekolah itu sudah mulai bekerja gitu ya, bekerja part time. Selama sudah memenuhi 2.800 jam, itu bisa kita hitung sendiri ya, akumulasi dari pekerjaan yang sudah dilakukan, itu boleh melamar beasiswa Chevening. Nah, yang menariknya beasiswa Chevening ini juga tidak ada batasan umur, teman-teman ya, dan tentunya belum pernah mendapatkan beasiswa sebelumnya. Jadi mohon maaf ya bagi para alumni yang mungkin mau apply lagi ya, soalnya ada yang bilang nih, boleh nggak nih apply lagi ya? Mohon maaf karena udah pernah dapat, jadi memberikan kesempatan bagi teman-teman yang lain ya. Dan mulai tahun kemarin karena pandemi, beasiswa Chevening tidak mempersyaratkan kemampuan bahasa Inggris ya. Bukan berarti tidak dimintakan, tetapi kemampuan bahasa Inggris itu dimintakan oleh UK University. Jadi diserahkan oleh Chevening kepada UK University karena membutuhkan unconditional offer. Tetapi pada saat melamar,
teman-teman perlu perhatikan pada saat melamar kita tidak mintakan di depan LOA ya, atau Letter of Acceptance dari UK University, atau bukti penerimaan dari UK University tidak dimintakan di depan. Tetapi nanti kita bisa lihat kapan sih nanti dimintanya. Nah, karena waktunya masih panjang, saran saya teman-teman melakukan riset mau ke UK University yang mana, karena di dalam aplikasi kita harus mencantumkan 3 subjek dan 3 university yang akan kita pilih. Baik, next lagi. Dan kemudian selain tadi persyaratannya ya, sudah disebutkan ya. Nah, sekarang ini beasiswa Chevening mengcover biaya apa saja ya. Nah, beasiswa Chevening ini mengcover tentunya kalau kita lihat ya pada layar teman-teman, itu full cover untuk tuition fees-nya ya, biaya sekolahnya di full, maksudnya di cover full, kecuali ini ada catatan, khususnya untuk MBA. Untuk MBA itu kita hanya menanggung sampai 22.000 untuk MBA ya, tetapi di luar MBA itu ditanggung penuh. Nah, kemudian kita juga menanggung biaya hidup untuk penerima beasiswa untuk hidup selama 1 tahun ya, atau 12 bulan, dan juga tentunya tiket pulang pergi dari Indonesia ke UK, dan apabila nanti ada aktivitas atau ada event gitu ya selama sekolah di UK, nanti ada additional grant. Misalnya contohnya sekolahnya di Edinburgh, tetapi eventnya di London. Nah, nanti para scholar yang dari kota-kota di luar London akan mendapatkan additional grant. Seperti itu ya. Dan juga visa, kemudian asuransi kesehatan itu secara otomatis ditanggung juga ya. Jadi teman-teman intinya kita cuma bawa badan gitu ya. Dan selama 1 tahun nggak cuma belajar aja. Nah, nanti alumni pasti akan sharing ya, bisa ditanyakan ngapain aja nih selama di sana gitu ya. Ini Mbak Tikanya udah senyum-senyum juga nih, inget zaman dulu ya. Nah, baik, kita bisa lihat apa sih yang menariknya lagi ya beasiswa Chevening ya. Selain semuanya ditanggung penuh, nah apa sih ya selama 1 tahun di UK? Apakah sekolah terus? Nah, ternyata beasiswa ini terkenal dengan networking-nya, amat sangat luar biasa ya networking-nya. Karena kalau teman-teman sudah diterima di beasiswa Chevening, otomatis itu akan bergabung dengan lebih dari 50.000 alumni di 160 negara. Jadi kan luar biasa ya. Dan selama 1 tahun, teman-teman nggak cuma belajar, tetapi itu ada trip ya, ada jalan-jalannya, ada juga seminarnya, ada segala macam kegiatan ya yang bisa diikutin oleh teman-teman yang menerima beasiswa. Baik, kita next lagi ke slide selanjutnya. Nah, kita bisa lihat nih, bagi yang belajar jurnalism gitu ya, yang media, mungkin ada kesempatan juga untuk internship di BBC World. Nah, kemudian volunteering opportunities itu banyak sekali di sana, dan ada juga Chevening Relay Competition dan kompetisi yang lainnya. Pokoknya selama di sana diusahakan teman-teman jangan cuma belajar. Nanti kalau belajar aja, kalau ditanyain tentang misalnya Stonehenge atau lapangan sepak bola, nanti nggak ada yang tahu ya. Jadi diusahakan untuk mencari pengalaman dan juga saling berjejaring ya dengan teman-teman bukan dari Indonesia saja, tetapi dari negara-negara yang lain. Ya, baik, kita bisa next. Lanjut lagi, kita bisa lihat ya Chevening alumni community-nya itu luar biasa ya. Tadi saya sudah sampaikan otomatis tergabung dengan 50.000 alumni secara global, dan beasiswa Chevening ini sudah ada sejak tahun 1983 ya. Jadi udah lumayan gitu ya. Udah mature gitu ceritanya ya. Alumninya juga bisa kita lihat di slide selanjutnya. Kita bisa lihat siapa-siapa aja ya, selain 3 orang yang tadi saya bilang yang keren-keren dari kreatif industri. Nah, di sini juga ada Mbak Livia,
Mbak Helianti, Mbak Aisyah, Pak Desra, kemudian Mas Huda, dan juga Pak Nut ya. Ini Pak Desra Percaya kebetulan dipercayakan untuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk UK. Dan sebelumnya juga kebetulan juga alumni Chevening ya, Pak Rizal Sukma. Jadi kita bisa lihat ya, keren-keren alumninya ya. Dan juga atas Education yang sekarang bertugas di KBRI London, itu juga alumni Chevening, Pak Arif Rohman. Jadi luar biasa nih alumninya ya. Baik, saya tidak berpanjang lebar di sini. Nah, sekarang kita lihat secara garis besar timeline beasiswa Chevening seperti apa. Setiap tahunnya beasiswa Chevening selalu dibukanya di awal Agustus dan juga ditutupnya di awal November. Jadi kita bisa lihat tahun ini akan buka di 3 Agustus ya, cepat ya. Sebentar lagi nih minggu depan kita udah buka, kemudian ditutup 2 November. Teman-teman kalau mengisi aplikasi beasiswa, jangan 1 hari sebelumnya ya, kita baru ngisi gitu ya. Nah, sebaiknya diperlukan waktu nih. Kita cukup lama nih kalau kita udah tahu dari hari ini, berarti ada sekitar 3 bulan ya. Karena nanti kita bisa lihat ya, kenapa butuh waktu yang lama ya. Karena ada isian esai yang harus kita pikirkan. Jadi saran saya, kalau mengisi aplikasi jauh-jauh hari, dan juga kalau submit aplikasi, jangan 1 hari juga, nanti tiba-tiba crash servernya ya, karena orang Indonesia biasanya senang sama deadline yang mepet-mepet, jadi sebaiknya 1 minggu sebelumnya. Nah, kita lihat setelah tutup, nanti Independent Reading Committee akan mengakses aplikasi yang masuk. Nah, Independent Reading Committee ini berada di London, jadi bukan di British Embassy Jakarta. Nah, kemudian mereka akan mengirimkan long list itu ke British Embassy Jakarta di bulan Januari, dan kita akan melakukan shortlist di bulan Februari ya, dari Januari sampai Februari biasanya. Dan nanti bagi yang shortlist berarti mereka yang akan dipanggil akan diwawancara ya. Kita bisa lihat waktu wawancaranya itu biasanya di akhir Februari atau mulai awal Maret ya. Biasanya kalau untuk periode wawancaranya sampai dengan bulan April. Itu biasanya gambaran wawancaranya seperti itu ya. Dan mungkin bisa dilihat di next slide ya. Nah, ini kita bisa lihat, dan kemudian pengumumannya itu biasanya di bulan Juni. Nah, setelah pengumuman tentunya dimintakan yang namanya letter of acceptance, unconditional offer. Nah, itu biasanya di pertengahan Juli. Jadi nanti tahun depan lagi kita mintanya di 14 Juli 2022. Makanya tadi saya sampaikan bahwa di depan pada saat melamar beasiswa Chevening itu tidak dimintakan, tetapi nantinya dimintakan. Jadi ada cukup panjang waktu untuk mengejar yang namanya letter of acceptance ya. Dan kemudian sebelum berangkat biasanya kita melakukan pre-departure briefing, persiapan keberangkatan, akan ketemu dengan Bapak Duta Besar, para alumni maupun scholar yang berada di UK pada saat ini, dan mereka akan juga sharing pengalaman. Dan biasanya sekolah di UK itu sekitar bulan September sampai dengan awal Oktober ya. Dan yang sukses biasanya mulai berangkat di saat-saat seperti itu. Ini adalah gambaran timeline-nya ya. Baik, kita akan lanjut lagi ke slide selanjutnya. Tadi saya sudah sebutkan juga bahwa pembukaannya itu tanggal 3 Agustus sampai dengan 2 November ya, lewat website chevening.org/apply ya. Amat sangat mudah. Saran saya sebelum melamar dibiasakan untuk baca guidance-nya supaya tidak salah untuk mengisi aplikasinya, dan aplikasinya bisa di-save, makanya bisa melakukan pelan-pelan. Nah, yang paling penting bagian yang terakhir di dalam aplikasi. Nah, ini adalah yang saya bilang kenapa jangan buru-buru, harus melakukannya dari sekarang, karena ada 4 pertanyaan yang harus diisi.
yaitu mengenai leadership and influencing, networking, study in the UK, dan career plan. Ini semuanya harus ada benang merahnya, dan teman-teman harus menjelaskan contoh-contoh. Jadi bukan contoh-contoh dari kita Google ya, dari Mbah Google ya, terus kita cut and paste, tetapi pengalaman yang memang kita sudah alami gitu ya, baik itu leadership dan juga influencing. Nah, kemudian bagaimana kita membangun professional network sekarang ini, sehingga pada saat nanti kita ke UK, kita akan establish hubungan ya, links antara UK dengan Indonesia. Dan kemudian kita juga tadi saya sudah sempat singgung tentang meriset belajar di UK, apa yang kita inginkan, dan kita harus bertanya juga kepada diri kita ya, apakah kita inginkan S2 di UK karena ada professional gap, mungkin S1-nya kita juga berbeda, tidak inline, sehingga kita membutuhkan belajar lagi, dan juga ini tentunya kita akan menjelaskan juga apa sih karir kita jangka pendek, menengah, sampai jangka panjangnya, dan apakah S2 itu nanti akan membuat kita achieve ya di dalam karir kita, dan tentunya benefit juga bukan cuma untuk diri kita, tentunya untuk Indonesia. Nah, dalam penulisan esai ini maksimum 500 kata, karena orang Inggris biasanya nggak suka bunga-bunga ya dalam penulisan, jadi langsung straight to the point. Kita bisa menggunakan metode STAR, jadi bisa using STAR itu dari situation, task, action, dan result ya. Kita bisa memakai metode ini untuk mengisi aplikasi online, dan kita harus confidence, jangan plagiarism. Kemudian kita bisa minta second opinion kepada mungkin alumni atau orang yang pernah belajar di luar negeri, atau orang-orang yang kita pikir bisa membaca gitu ya. Pokoknya kita usahakan, kita harus menggali potensi yang ada di dalam diri kita sendiri juga. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini beasiswa Chevening. Dan kalau mau mengikuti acara-acara kami, bisa lihat di sosial media ya, UK in Indonesia. Kemudian ada juga dari Chevening Alumni Association Indonesia yang punya program mentoring juga ya. Jadi tetap mengikuti ya sosial media. Sekian dan terima kasih.